إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد الحمد لله. Saudara-saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Malam yang mulia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semuanya majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya. Ansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka langkah kita semuanya dari tempat kita, dari rumah kita, dalam panjenengan setayanipun, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang mengantarkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yaitu kewajiban atau perkara-perkara yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Dan kita ada pada pembahasan yang terakhir dari syurutul la ilaha illallah, dari pembahasan dalil syaratnya la ilaha illallah. Kalimat yang agung yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang dengannya seorang masuk di dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah, seorang meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Wahab ibn Munabbih, dan tidak sah la ilaha illallah kecuali dengan kita bersungguh-sungguh menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan syarat la ilaha illallah ini dijelaskan oleh para ulama yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dalam setiap syarat disebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Masing-masing dari syarat tersebut di dalam kitab kita syaratnya ada 7. Sebagian ulama pun menyebutkan lebih dari itu. Dan syarat yang terakhir, yang ke-7, yaitu al-qabul. Syarat al-qabul yang artinya menerima. Hati yang menerima akan semua keharusan la ilaha illallah.
Pada pembahasan sebelumnya, al-inqiyad. Al-inqiyad adalah tunduk. Maksudnya adalah zahir kita, anggota badan kita benar-benar tunduk dengan semua keharusan la ilaha illallah. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, al-qabul, yaitu tunduknya hati, menerimanya hati, sehingga hati benar-benar menerima dengan semua yang ada di dalam la ilaha illallah. Hati benar-benar menerima semua keharusan la ilaha illallah. Dan ini syarat yang agung dari syarat la ilaha illallah. Karena seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tatkala ia benar-benar menerima di dalam hatinya akan keharusan dari la ilaha illallah, maka amal yang zahir, amal yang tampak, maka benar-benar menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Ia seorang hamba yang menerima keharusan dari la ilaha illallah, sehingga ia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ia menerima segala kewajiban yang ada di dalam syariat Allah karena hati menerima. Ia meninggalkan semua larangan yang ada di dalam Islam karena ia benar-benar menerima dengan keharusan dari la ilaha illallah. Sehingga semua yang ada di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam hadis-hadis Nabi benar-benar al-qabul, semua diterima. Hati benar-benar menerima. Ia ucapkan dengan lisannya, ia menerima kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, dan semua keharusan yang ada di dalam la ilaha illallah. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Wa dalilul qabul qauluhu ta'ala, dan dalil dari syarat yang ketujuh yaitu al-qabul adalah firman Allah, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin, dan demikianlah setiap kami utus Nabi dan Rasul sebelum engkau pada suatu negeri, illa qala mutrafuhum, kecuali orang-orang yang melampaui batas. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami dengan satu agama, satu keyakinan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami ikut dengan apa yang ada pada mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, maka seorang Rasul akan mengatakan, bukankah aku mendatangkan kepada kalian sesuatu ahda yang lebih mendekatkan kepada hidayah, lebih mendekatkan kepada petunjuk dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian. Qalu, maka jawaban mereka, inna bima ursiltum bihi kafirun, dan sungguh kami ingkar dengan apa yang kalian bawa, apa yang kalian ajarkan. Fantaqamna minhum, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sehingga kami turunkan siksa atas mereka. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin, maka lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan. Surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dari
tiga ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25 ini, para ulama mengambil faedah dari kalimat la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkannya, maka di antara syaratnya untuk benar ucapan la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu menerima dengan hati atas semua kewajiban dari la ilaha illallah. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Maka Allah kisahkan tidak ada nabi, tidak ada rasul, bahkan sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali semua keadaannya sama. Ketika kami utus pada suatu daerah, suatu negeri, satu kaum, maka para pembesar mereka, orang-orang yang melampaui batas di antara mereka, jawaban dari seruan tersebut mereka menjawab, ini yang kami dapati, atau inilah kami yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dan sungguh kami hanya mengikuti mereka, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, bintang-bintang, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ya, ada yang menyembah batu, pepohonan, ada yang menyembah binatang. Demikian keadaan mereka semuanya. Dan mereka tidak punya hujjah, tidak punya dalil yang menguatkan mereka akan kebenaran yang mereka kerjakan. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati kaumnya menyembah bintang-bintang, ternyata bintang-bintang itu tenggelam, maka Tuhan tidak akan tenggelam. Didapati bulan yang lebih terang daripada bintang-bintang yang sangat indah, ternyata bulan lebih indah, lebih besar. Ketika bulan muncul, bintang semuanya tenggelam. Mereka meyakini itu sebagai Tuhan, ternyata tenggelam ketika datang siang hari, maka Tuhan tidak mungkin tenggelam. Mereka meyakini matahari sebagai Tuhan mereka. Dia terang benderang, siang bolong, dia terang benderang. Segala sesuatu butuh dengan matahari. Kehidupan, ia bersumber dari matahari. Seandainya matahari tidak muncul saja 1 bulan, 1 tahun, mungkin sudah binasa semuanya. Mereka meyakini itu Tuhan. Ternyata matahari juga tenggelam. Di malam hari ia tidak tampak. Ya, maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan mereka semuanya. Tuhannya bintang-bintang, Tuhannya bulan, Tuhannya matahari, bahkan Tuhannya langit dan bumi semuanya. Dialah Allah. Maka para penyembah selain Allah, mereka tidak punya alasan, tidak punya hujjah yang menenangkan hati bahwa yang mereka sembah benar-benar Tuhan. Tidak ada satu sebab pun, tidak ada satu alasan pun. Berbeda dengan Tuhan yang diserukan, yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Semuanya sepakat, semuanya sama, bahwa Tuhan kita semuanya, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya adalah Allah. Ya, semuanya menyeru ani'budullah wastanibut taghut, sembahlah Allah saja, tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan meyakini bahwa Tuhan alam semesta adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, dan yang menciptakan segala-galanya ini yang berhak untuk disembah. Maka untuk meyakinkan yang seperti itu, maka segala sesuatu itu menguatkan kita, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan alam semesta ini Allah. Jumlah para nabi dan para rasul disebutkan di dalam hadis
bahwa jumlahnya sampai 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 tersebut 315 mereka adalah rasul. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Semuanya sepakat, semuanya sama, menyeru ani'budullah wastanibut taghut. Ya, oleh karenanya agamanya semua nabi dan rasul sama, yaitu Islam dengan makna yang umum, yaitu al-istislam lillah bitauhid wa tarku kullu ma yu'badu min dunillah. Islam dengan artian berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Itulah Islam, dan itulah agama para nabi dan para rasul semuanya. Padahal di antara mereka ada yang terpisah, ada yang terputus, ada satu zaman yang tidak ada nabi, tidak ada rasul, baru kemudian datang kembali nabi dan rasul yang tidak pernah belajar dari manapun, tahu-tahu kemudian mendakwahkan dengan dakwah yang sama, seruan yang sama. Ya, demikianlah Allah utus para nabi dan para rasul dengan dakwah yang sama, yaitu dakwah kepada tauhid. Yang berbeda itu tata cara ataupun syariatnya, itu yang berbeda. Tata cara salat, tata cara puasa, ya, tata cara beribadah, ini semua yang berbeda. Satu rasul dengan yang lain tidak sama, sesuai dengan perintah Allah. Namun kalau bicara keimanan, berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, beriman kepada hari akhir, semua nabi dan rasul dakwahnya sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian yang menguatkan kembali, Allah turunkan kitab-kitabnya, yang kitab itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Bahkan yang mengingkari kitab-kitab tersebut semua juga sepakat bahwa itu bukan perkataan manusia. Manusia tidak bisa membuat seperti Al-Quran, tidak bisa membuat seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Tidak ada yang bisa. Ya, semuanya mengaku yang demikian, bahkan para nabi yang palsu, ya. Musailamah al-Kadzab ketika membuat beberapa surat yang mengaku sebagai nabi. Ya, maka kabilahnya orang-orang yang datang dari satu suku dengan Musailamah al-Kadzab, yang mereka secara lisan mengakui itu nabi, tapi dalam hati mereka menolak, ini pendusta. Ini tidak mungkin seorang rasul, siapapun tahu ini pendusta, ini bukan rasul. Kenapa? Surat yang dibawa lucu semuanya. Ya, kalau kita surat Al-Fil misalnya, itu mengisahkan tentara gajah. Al-Fil adalah gajah, tentara gajah. Yaitu tentaranya Abrahah yang dari Yaman dengan pasukan yang sangat besar. Semua kabilah menghalangi, semuanya kalah. Sampailah dekat dengan Ka'bah, kemudian Allah binasakan dengan burung ababil. Itu dikisahkan dalam surat Al-Fil. Dan semua penduduk Arab tahu kisah tersebut. Kemudian Allah turunkan surat tersebut dengan bahasa yang sangat tinggi, sastra yang sangat tinggi. Siapapun tidak bisa membuat seperti itu. Jelas itu bukan dari manusia. Ya, kemudian ditandingi oleh para nabi yang palsu, maka isi dari surat yang mereka bikin, yang mereka dustakan, maka semua itulah ucapan manusia. Ya, kata Musailamah, al-wabar, al-wabar. Ya, lahu udhunun wazail. Ya, binatang wabar, binatang wabar. Ia punya telinga dan ia punya ekor, katanya. Kemudian mengaku seperti itu surat, katanya wahyu dari Allah. Orang yang mendengar saja lucu, ya. Lah, apa petunjuknya dari wabar tadi kemudian punya telinga? Ya wajar, namanya binatang punya telinga. Punya ekor, lah apa faedahnya? Memang punya ekor, gitu ya. Maka demikian jelasnya. Ya, ketika yang demikian disampaikan oleh para nabi, para rasul berdakwah kepada kaumnya, ani'budullah wastanibut taghut.
U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Semua nabi mendakwahkan demikian. Kemudian Allah kisahkan dalam Al-Quran. Maka setiap pemimpin kaum mereka menjawab dengan jawaban tadi, inna wajadna aba'ana ala ummah. Itu yang kami dapati nenek moyang kami dengan seperti itu, yaitu menyembah selain Allah. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguh kami mengikuti jalan mereka. Hanya taklid. Kalau kita di dalam agama Allah tidak ada taklid sama sekali. Semua dibangun di atas wahyu dari Allah. Al-Quran semuanya wahyu dari Allah. Hadis-hadis Nabi semuanya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasul tidak berucap dengan hawa nafsu, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kita dalam agama, apakah diajarkan untuk taklid? Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak. Bahkan semua harus berdasar. Kita belajar la ilaha illallah saja, yang pertama kali, syarat yang pertama kali adalah al-ilmu. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita berpegang dengan la ilaha illallah. Kalimat yang penuh dengan berkah ini, syarat yang pertama harus berilmu, benar-benar mengilmui, memahami akan kalimat la ilaha illallah, baru kemudian mengucapkan. Ya, tapi kalau jawaban selain agama yang ada di atas tauhid, apa jawabannya? Ya, kami ikut-ikut saja dengan nenek moyang kami. Itu yang kami warisi dari nenek moyang kami. Udah seperti itu jawaban mereka. Kemudian tatkala ditanya, bukankah aku membawa satu ajaran yang itu wahyu dari Allah, yang semua mengajarkan hidayah, yang semuanya terang benderang di atas kebenaran? Bukankah itu lebih baik dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian? Apa jawabannya? Tetap ngeyel. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Yang penting kami menolak apa yang kalian ajarkan, apa yang kamu ajarkan. Yang penting kami kufur, kami ingkar dengan apa yang kamu bawa. Coba, kalau sudah kehabisan dalil, kehabisan argumen, apa dalilnya? Yang penting, pokoknya, iya sudah. Ya, ternyata ini semua nabi dan rasul mendapati umatnya seperti itu. Ya, maka Allah kabarkan di ayat yang ke-25, maka fantaqamna minhum. Maka kalau setiap nabi dan rasul sudah sampai saatnya benar-benar hujjah, penjelasan, ya, petunjuk semua sudah disampaikan dan semuanya sudah faham dengan petunjuk tersebut, kok tetap ingkar? Sudah. Pada akhirnya semua umat sebelum kita itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Ini berbeda dengan umat ini. Rasulullah berdoa. Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah agar umat ini jangan dibinasakan dengan adab istiqsal. Umat ini jangan dibinasakan dengan adab yang menyeluruh. Dan Allah kabulkan. Itu diantara doanya Nabi SAW. Ya, karena adab istiqsal itu menghabiskan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, hanya beberapa puluh saja yang menerima dakwahnya, padahal sudah 950 tahun. Hanya 84 ya, 83 disebutkan riwayat demikian. Sedikit sekali yang menerima dakwahnya, yang lain semuanya kufur. Ketika Allah turunkan azab dengan banjir yang mengena semuanya, binasa semuanya. Ya, setiap rasul demikian. Ketika Allah turunkan siksa itu azab istiqsal, azab yang menyeluruh sehingga mematikan semuanya. Ya, ini dikecualikan umat ini. Subhanallah. Rahmat Allah untuk kita semuanya. Umur kita ini pendek dibanding umat yang lalu. Kita 60 tahun, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Ya, kalau sudah sampai 60 sudah puncak-puncaknya kesempatan untuk ya berpegang dengan hidayah. Sudah 70 sudah puncak-puncak bonus sangat banyak untuk berpegang dengan hidayah. Kok masih tua-tua keladi misalnya? Wah, ini sudah parah ya.
Ya kita sampai umur 40 tahun saja itu ada perasaan, ya Allah saya sudah 40. Kalau ke 60 itu hitungan hanya beberapa tahun ya. Sudah takut, ya Allah jangan sampai hidayah lepas dariku. Jangan sampai aku jauh dari hidayah. Itu perasaan kita ya. Jadi umat ini dengan umur pendek agar kita mawas diri. Agar kita selalu sadar, saya tidak panjang umur, segera bersiap. Segera mapan agama kita, akidah kita, iman kita, akhlak kita. Segera karena kita akan berjumpa dengan Allah ya. Tapi kalau umat dulu umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh tadi dakwah berapa tahun? 950. Berarti umur di atas 1000. Panjang sekali, yang mantap gitu ya. Maksudnya kalau umat yang dahulu itu umur 100 tahun, 200 tahun masih sangat muda. 500 tahun masih geleleng, ya masih sangat muda gitu. Ya sehingga untuk dapat hidayah mikir masih panjang, ngapain sekarang buru-buru ya. Nantilah kalau sudah tua, ya tidak. Ternyata sebelum tua sudah meninggal ya. Kita jangan seperti itu. Insyaallah kita selalu mawas diri, selalu sadar bahwa kita ada di antara takdir Allah, apakah masih diberikan tambahan umur ataukah dipanggil Allah sama. Tidak ada yang tahu. Maka demikian nikmat pada umat ini. Ya sehingga umat ini keutamaannya sangat banyak. Ketika siksa turun, azab turun pun hanya mengena sebagian. Adapun yang lain tidak. Ya tetap dijaga oleh Allah. Tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak habis semuanya. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, setiap nabi dan rasul sudah menggunakan doa yang mustajab di dunia. Sedangkan aku akhirkan doa mustajab nanti pada hari kiamat, syafaat untuk umatku. Ya, sedulur rahimakumullah. Setiap nabi dan rasul punya doa yang benar-benar mustajab. Walaupun semua doanya mustajab, tapi ada satu yang kesempatan itu doa mustajab. Diistilahkan doa mustajab. Dan setiap nabi dan rasul itu sudah menggunakannya, apakah untuk ya membinasakan umatnya, ya apakah untuk doa yang ini seperti Nabi Sulaiman untuk meminta kekuasaan. Tidak ada orang setelahnya yang pantas untuk diberikan seperti itu, dikabulkan oleh Allah. Ya. Sehingga Nabi SAW pun dalam beberapa kejadian ya tidak ingin kemudian mengambil sesuatu. Kenapa? Itu doanya Nabi Sulaiman. Itu doanya ya bapak kami Nabi Sulaiman. Karena itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Sedangkan Nabi SAW doa mustajab tadi tidak dipakai di dunia, tapi dipakai kapan? Di hari kiamat. Untuk siapa? Syafaat untuk umatnya. Ya Allah. Jadi kesempatan kita semuanya untuk masuk di dalam surga itu sangat dekat. Ya, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat dari kalian daripada tali sandal kalian. Saking dekatnya surga pada kita semuanya. Ya, seorang menjaga la ilaha illallah, diucapkan ikhlas, jujur, benar-benar berpegang dengan la ilaha illallah, amalannya sesuai la ilaha illallah, sudah pasti masuk surga. Betapa tidak mudahnya. Betapa sangat mudahnya seorang masuk di dalam surga. Ini pada umat ini. Kemudian nanti di akhirat mungkin seorang datang dengan membawa dosa-dosa, itu masih punya kesempatan mendapat syafaat dari siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyaknya sebab kita untuk selamat, alhamdulillah. Yang dihisab pada hari kiamat pertama kali siapa? Umat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah, segera kemudian masuk dalam surga. Yang pertama kali masuk di dalam surga umat ini, subhanallah. Yang menjadi saksi untuk semua umat sebelumnya, yang menjadi saksi adalah umat ini. Karena kita semuanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, semua kisah Nabi dan Rasul, umat-umat yang terdahulu semua dikisahkan. Sehingga kita tahu, kita menjadi saksi pada hari kiamat. Subhanallah, betapa mulianya menjadi umat yang terakhir. Ya, sehingga kalau kita dihadapkan dengan ujian dan cobaan, mudah-mudahan itu menjadi ringan buat kita. Karena kita pandai bersyukur pada Allah. Ya, diuji dengan fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita. Ya, buat kita bersabar. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Alhamdulillah Allah kasih Islam. Ya, alhamdulillah Allah tunjukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini satu nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga kita insya Allah mudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan semuanya.
Sedulur semuanya rahimakumullah, ini yang Allah kisahkan keadaan umat yang terdahulu. Di ayat yang kedua, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, umatnya para nabi dan para rasul, tatkala diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, yastakbirun, mereka semuanya menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina. Kemudian mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan agama kita, sesembahan-sesembahan kita, li syairin majnun, karena sebab tukang syair yang gila katanya. Rasulullah SAW disifati syair majnun, tukang bercerita, ya tukang membawa kisah-kisah yang terdahulu. Ya, majnun, seorang yang gila. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Kemudian Allah bantah. Bahkan Muhammad SAW datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan semua ajaran para nabi dan para rasul sebelumnya. Ya, jadi iman kita ini semakin kuat, sedulur semuanya rahimakumullah. Iman semakin kuat, berbagai macam syubhat, kerancuan, kesalahan dalam berfikir, dalam berilmu, semua sangat mudah untuk kita luruskan, untuk kita bantah. Ya. Sehingga tidak mudah kita tergiur dengan pikiran-pikiran yang menyeleweng, yang menyimpang. Kenapa? Karena iman semakin kuat. Dan ini yang dihadapi para nabi dan para rasul ketika berhadapan dengan umatnya, bukan menerima la ilaha illallah, malah ngece. Ya, malah ngece, malah ngejek, malah menghina. Ini tukang syair, ini tukang, ya orang yang gila, orang yang tidak waras, orang yang ya hilang akalnya. Ya Allah. Nah, kalau kita mengajak keluarga, orang-orang yang kita cintai, kalau kita ditolak, seandainya ditolak, insya Allah tidak sampai seperti ini ya. Akalmu tidak waras misalnya, insya Allah nggak ada yang bilang begitu ya. Insya Allah kita masih, ya alhamdulillah, artinya semangat buat kita untuk mengajak kebaikan, ya, untuk mengajak keluarga. Adapun para nabi dan para rasul, maka kata Nabi, asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan para rasul, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Artinya semakin kuat iman kita, ternyata semakin berat ujiannya. Semakin bertambah iman kita, semakin tambah pula ujian kita. Maka ujian yang paling berat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir saja sudah tidak punya bapak. 6 tahun sudah ditinggal wafat ibunya. Ikut sama kakeknya. 2 tahun sama kakek sudah meninggal kakeknya, ikut sama pamannya. Pamannya Abu Thalib miskin, sehingga Rasulullah mengembala kambing sampai kemudian bekerja untuk mengembala kambing, dapat upah untuk membantu pamannya. Demikian kehidupan penuh dengan ujian rintangan. Lah kita lahir bapak ibu ada, sedulur ada semuanya. Ya, kehidupan kita sulit apa mudah? Alhamdulillah, insyaallah mudah. Ya, artinya demikianlah ujian. Maka ketika kita berhadapan dengan ujian, sabar, yakin itu sesuai dengan iman kita. Allah tidak akan uji kita yang kita tidak mampu. Ya, ini Rasulullah SAW diuji dengan mereka. Bagaimana mungkin kami meninggalkan sesembahan kami hanya mengikuti tukang syair, orang yang gila katanya. Ya, astagfirullah, itu ucapan mereka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalil yang terakhir dari hadis, kalau tadi dari 2 ayat ya, yang terakhir dari hadis Nabi, hadis yang sahih ya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda, perumpamaan petunjuk yang Allah utus bersamaku, wal ilmu, demikian ilmu yang aku bawa, ilmu yang aku ajarkan, kama salil ghais al-kathir, itu seperti hujan yang turun dengan lebat, asoba ardhan, yang itu menghujani ya bumi atau tanah. Fakana minha naqiyatan, di antara tanah tersebut ternyata bermacam-macam. Ada tanah naqiyatan,
tanah yang bersih, tanah yang subur, qabilatil ma, tanah yang bisa menyerap air, menyimpan air, fa'anbatat al-kala' wal 'ushub al-kathir, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga menumbuhkan rerumputan yang sangat banyak. Wa kanat minha, yang kedua, ada di antara tanah tersebut ajadib. Ajadib yaitu tanah yang masih bisa menyimpan air, amsakatil ma, bisa menahan air, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi bisa nyimpan air. Ini model tanah yang kedua. Fanafa'allahu bihan nas, sehingga dengan air yang ia simpan bisa diambil manusia, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Fasharibu wasaqaw wazara'u, sehingga mereka bisa minum dari air tersebut, mereka bisa menyiram, mereka bisa bercocok tanam dengan air tersebut. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan yang ketiga, air hujan yang deras tadi menimpa, mengenai model tanah yang ketiga. Innama hiya qi'an, tanah tersebut adalah bebatuan yang licin, yang sangat keras. La tumsiku ma'an, ia tidak bisa menahan air sama sekali. Wala tunbitu kala'an, ia juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi belas tidak ada faedahnya dengan hujan yang sangat deras tadi. Nyimpen air enggak bisa, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa. Fadhalika, maka kata Nabi SAW, mathalu man faqiha fi dinillah. Inilah perumpamaan seorang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi, dan ia bisa mengambil manfaat dari apa yang aku diutus dengannya. Fa'alima wa 'allama, sehingga ia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan itulah perumpamaan seorang yang tidak menerima apa yang aku bawa sama sekali. Walam yakbal hudallah, ia tidak menerima petunjuk Allah sama sekali. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus bersama dengan petunjuk tersebut. Sedulur semuanya rahimakumullah, hujan yang deras tadi itu perumpamaan apa? Wahyu yang Allah berikan kepada para rasul. Al-Quran dan hadis yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Itu wahyu, itu petunjuk yang diumpamakan seperti hujan yang sangat deras. Hujan yang deras itu tentu sangat bermanfaat. Makanya ketika dapat hujan tadi, itu tanah seperti hati. Ya, tanah yang disebutkan di dalam perumpamaan tadi seperti hati. Hati manusia di dalam menerima wahyu bermacam-macam. Sebagaimana tanah bermacam-macam dalam menerima hujan. Yang paling mulia tadi yang pertama, tanah yang sangat subur, kehujanan itu bisa menahan hujan tersebut dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya, untuk cocok tanam. Tanahnya sangat subur, rumput-rumputan juga bermanfaat untuk binatang ternak. Ini perumpamaan hati orang-orang yang beriman. Sehingga wahyu itu benar-benar ada. Itu sebagaimana air yang ditahan. Air yang ditahan oleh tanah tadi, maka wahyu yang itu ditahan di hatinya. Ada di dalam hatinya. Kemudian menumbuhkan tumbuhan itu, kemudian menumbuhkan amal saleh. Dengan wahyu tadi ia beramal saleh. Dia menjadi seorang hamba yang saleh, hamba yang baik, hamba yang berakhlak mulia kepada siapapun. Ini perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, ia tidak bisa menumbuhkan tapi masih memberikan manfaat. Artinya seorang yang sampai kepadanya Al-Quran dan hadis, sampai padanya wahyu, dan ia bisa menyampaikan kepada orang lain, walaupun untuk diri sendiri mungkin tidak semuanya bisa diamalkan. Ya, terkadang seorang punya ilmu tapi ia mengamalkan sesuatu yang wajib, sholat 5 waktu dijaga, dia kewajiban menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan ditunaikan. Tapi kalau keutamaan puasa sunnah, ia tahu ilmunya, ia sampaikan, bermanfaat untuk orang lain. Tapi mungkin diri sendiri tidak mengamalkan, tidak mampu. Seperti itu boleh tidak? Kalau dalam perkara sunnah boleh, karena sunnah itu tidak wajib.
dan kita menyampaikan saja dan orang mengamalkan, kita sudah dapat pahalanya, alhamdulillah. Ketika orang lain mengamalkan, kita dapat pahalanya, tidak mengurangi pahala yang mengamalkan, alhamdulillah. Ini kita fahami bukan untuk kemudian, wah kalau begitu yang penting menyampaikan ya. Bukan ya. Wah enak ya kalau jadi ustadz ya, menyampaikan semuanya walaupun tidak puasa sunnah, tidak salat malam, tidak banyak baca Al-Quran, tapi pahalanya banyak gitu ya. Jangan difahami demikian. Tapi ini seandainya pun tidak mengamalkan, itu sudah jadi perumpamaan baik. Seperti tanah yang masih bisa menahan air, digali, diambil sumur, itu masih ada airnya sehingga bermanfaat. Walaupun itu tanah kurang subur misalnya, nggak apa-apa, itu masih baik. Itu masih baik, masih bisa hatinya menerima hidayah, hatinya masih bisa menyambut hidayah dan kemudian disampaikan pada orang lain sehingga bermanfaat. Tapi yang pertama lebih utama, dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu disampaikan yang lain dan juga mengamalkan. Masya Allah, ini yang paling berkah. Ya insya Allah kita semuanya ya sedulur. Allahumma amin. Yang terakhir ini yang sudah tidak ada manfaatnya. Al-Quran, hadis, wahyu Allah, apa yang dibawa oleh para rasul itu sampai pada kita, waliyadzubillah, sampai pada orang yang seperti ini. Tapi itu diumpamakan dalam Al-Quran seperti batu hitam yang licin. Sofwan. Ya, Sofwan itu batu hitam yang licin. Kemudian terkena air hujan, ya semuanya bablas. Nggak ada yang ditahan di batu tersebut karena keras, licin. Kemudian batu yang seperti itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan? Tidak sama sekali. Nah itu perumpamaannya. Hati yang sangat keras seperti itu. Hati yang benar-benar tertutup sehingga tidak ada yang bisa masuk hidayah sama sekali. Itu hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang benar-benar jauh dari petunjuk Allah. Mungkin dengar masuk telinga, lewat saja. Mungkin difahami, faham, iya ternyata benar, Islam itu agama yang benar. Tapi lewat begitu saja. Nggak ada yang ditahan, apalagi diamalkan. Tidak ada sama sekali, waliyadzubillah. Maka ini perumpamaan yang buruk. Man lam yarfa' bidzalika ra'san, yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Sehingga tidak sampainya petunjuk kepadanya. Ya ternyata hati manusia bermacam-macam ya. Ini sehingga kalau kita berhadapan dengan macam-macamnya manusia, aneka ragamnya manusia, buat kita sabar, pelan-pelan, ya, tetap kita dakwahi, kita ajak, ya, kita doakan, jangan kemudian kita cela atau kita marahi, kita pojokkan, kita salahkan, jangan, pelan-pelan. Mungkin ya selama nyawa masih di badan kita, masih ada kesempatan untuk dapat petunjuk. Karena hati ini dibolak-balik oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu. Siapa yang menyangka bahwa Umar akan dapat hidayah? Tidak ada. Siapa yang menyangka bahwa Abu Sufyan, pembesarnya Quraisy, ya akan mendapat hidayah? Tidak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka putranya, ya Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesarnya munafik, akan dapat hidayah? Putranya dapat hidayah, tidak ada yang menyangka. Tapi itu semua kehendak Allah. Ya sehingga buat kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bermacam-macam tadi, buat kita tenang. Memang seperti itulah aneka ragamnya manusia, aneka ragamnya hati manusia. Tapi dalam keadaan kita menyampaikan agama Allah, menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sikap kita benar-benar optimis kepada semuanya. Jangan sampai memandang, wah ini orang sudah nggak bakal dapat hidayah misalnya. Oh jangan. Ya ketika ada orang yang baik, ya yang soleh, dan selalu mengerjakan kebaikan, tapi yang satunya selalu berbuat buruk. Setiap kali nasihati, nantilah saatnya saya dapat hidayah. Terus demikian. Sampai kemudian mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan berikan ampunan kepadamu. Ya, kemudian didengar oleh Nabi SAW. Ya, didengar yang demikian ucapan, yang demikian demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Ini saking baiknya si orang soleh ini dan saking buruknya tadi temannya, tapi lupa bahwa hidayah itu di tangan Allah. Sehingga sampai mengucapkan yang demikian, maka kemudian Rasul mengatakan, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan Anda di dalam neraka.
Artinya mengatakan demi Allah engkau tidak akan masuk surga itu dosa yang sangat besar. Karena siapa yang bisa menutup hidayah Allah ketika masih hidup masih ada kesempatan dapat hidayah. Kemudian seorang mengatakan kamu sudah nggak bakal masuk surga, kamu sudah pasti masuk neraka. Wah ini nggak boleh, itu dosa besar, nggak boleh. Bahkan itu kita yang terkena dosanya dengan ucapan tersebut, waliyadzubillah ya. Maka santun ketika berdakwah, mengajak semangat, masalah hidayah serahkan pada Allah. Yang penting kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dekati ya. Apa yang bisa kita berikan dengan cara yang baik, insya Allah tambah kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga mendapatkan hidayah. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini sebagai penutup dari syarat la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah selesai. Pembahasan selanjutnya insyaallah nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Wah, ternyata pembahasan semuanya sangat mendasar ya. Semua perkara pokok di dalam akidah kita. Allah taala a'lam bissawab. Ya, monggo sambil menikmati minuman dan snacknya, mungkin teman-teman ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, monggo kita hidupkan majelis kita dengan tanya jawab ya. Jangan sampai sepi. Mumpung ketemu. Alhamdulillah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, Ustaz. Jadi yang ketiga itu tanah yang tandus, bebatuan itu kalau di Mogiri masih mahal. Karena Bisa untuk bangunan rumah. Iya. Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Kalau zaman dulu yang orang kayak gila sama Rasulullah SAW, iya. itu nikahnya juga tidak pakai syahadat. Lah mana yang lebih hebat di Indonesia itu yang ngonek Rasulullah, bahkan bandingkan dengan Soekarno. Iya. Ya, tapi nggak saya sebutan orangnya. Nikahnya pakai syahadat, tetaannya pakai syahadat. Tapi berani mengatakan siapa yang lebih berjasa? Nabinya orang Islam apa? Nah, gitu. Iya. Itu lebih hebat mana, Ustaz? Menurut pendapat Ustaz? Iya. Terima kasih. Iya, matur nuwun atas masukannya, infonya, alhamdulillah ya. Dan tadi sudah saya sampaikan ya, macam-macam hatinya manusia, aneka ragamnya hati manusia seperti tadi ya, sehingga kalau dengar yang aneh-aneh, yang nyeleneh, yang nggak karuan buat kita tenang, kita ada pegangan yang jelas, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, jelas itu yang kita pegang. Semua yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis sudah kita tinggalkan, tenang ya, sehingga jangan cepat panas telinga kita, jangan cepat merah telinga kita ya, mendengar yang aneh-aneh, lihat yang aneh-aneh, yang menisbatkan kepada Islam misalnya, ya jangan mudah kita terprovokasi ya, sehingga kemudian kita berbuat yang salah ya. Maka kalau ada yang tadi, kalau buat kita ya memang sangat jauh ya, kita dengan Rasulullah itu sudah 1400 sekian tahun ya jarak kita dengan Rasulullah. Yang masih hidup dengan Nabi SAW saja, ada seorang yang datang, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Datang pada Nabi kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, kamu harus adil. Sesungguhnya kamu belum adil." Wah. Sampai Rasulullah mengatakan, "In lam a'dil man ya'dil." Kata Rasulullah, kalau saya tidak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Kata Nabi. Kata Umar mendengar ucapan tadi, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqah." Biarkan aku wahai Rasulullah, saya tebas lehernya. Itu Umar ya, mendengar itu yang panas tadi. Biarkan aku menebas lehernya wahai Rasulullah. Kata Nabi, biarkan, dengan ucapannya, sesungguhnya akan keluar dari tulang sulbi orang tersebut mereka-mereka yang menganggap remeh ibadah kalian, salat-salat kalian, Al-Quran kalian. Ya, mereka menghalalkan darah kalian. Maksudnya itu bibitnya Khawarij. Kata Nabi SAW, itulah bibitnya Khawarij yang nanti akan membunuh para sahabat, menghalalkan darahnya para sahabat. Maka terjadilah sahabat Utsman dibunuh. Iya, demikian sahabat Umar dibunuh. Iya, kemudian Husain ya, cucunya Nabi dibunuh.
Ya, demikian. Itu yang masih sezaman dengan Rasulullah ya. Maka kalau sudah jaraknya 1400 tahun sekian ya, lebih dari itu kemudian ada kok yang nyeleneh-nyeleneh, ya buat kita sabar. Ya. Doakan kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan petunjuk. Ya Allah, yang demikian jangan Engkau perbanyak di negeri kami ya Allah. Jauhkan seperti ini dari negeri kami. Minta sama Allah, doa sama Allah ya. Kalau orang-orang tertentu yang bisa meluruskan, bisa membantah, bisa punya tulisan sesuatu yang bisa bermanfaat dibaca manusia, silakan, boleh dibantah, boleh diluruskan, dan itu sangat penting ya. Dan insya Allah seperti ini kita bermajelis ilmu, kita menyampaikan akidah, keimanan, ya ini dalam rangka seperti itu, agar semua kaum muslimin mengenal agamanya, mengenal akidahnya, mengenal rukun Islam, mengenal rukun iman, sehingga ada ucapan-ucapan yang aneh, yang nyeleneh, yang ini ya buat kita ya memang ya kerancuan, kesalahpahaman itu sangat banyak. Tapi buat kita, semoga Allah menjaga kita semuanya ya. Sehingga dapat orang seperti itu ya, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Juga minta doanya supaya hari ini termasuk menjadi tanah yang subur dan menumbuhkan tanaman dan bisa menyimpan air. Masya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Ya, doa dari Pak Nasir Khosman ya untuk kita semuanya, dan semua kita saling mendoakan ya sedulur. Di antara doa mustajab itu saling mendoakan tanpa kita ketahui. Tahu-tahu ada Pak Nasir mendoakan saya misalnya, ada teman-teman doakan saya tidak tahu sama sekali, itu doa yang mustajab. Dan di samping kita yang mendoakan seperti itu ada malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Semoga Allah kabulkan dan Anda mendapatkan yang serupa, kata malaikat. Jadi nggak rugi ya mendoakan satu persatu. Sebut nama Bapak Khosman, ya Allah, tunjukkan hidayah, kuatkan hidayah pada dirinya, kuatkan semangat untuk menuntut ilmu misalnya. Alhamdulillah itu malaikat mengatakan amin, dan Anda juga yang mendapatkan doa yang serupa, Masya Allah. Di monggo saling mendoakan, mudah-mudahan majelis seperti ini menguatkan kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi monggo, masih ada waktu. Jadi ini direkam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan pemahaman la ilaha illallah. Iya. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu sering mengalami kejadian-kejadian yang membuat hati ini menjadi sangat sedih. Iya. Kadang-kadang menjadi sangat galau, Iya. kadang-kadang hampir-hampir putus asa. Apakah itu berarti bahwa pemahaman kita terhadap la ilaha illallah itu masih sangat kurang? Dan juga apakah kesedihan itu bisa mengakibatkan la ilaha illallahnya menjadi batal? Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sedulur rahimakumullah, insyaallah ya, semakin kita terus bertambah ilmu, ya maka iman kita juga bertambah kuat. Maka semakin kuat iman kita, maka dunia itu semakin kecil di mata kita. Dunia itu semakin kecil di hati kita. Sehingga urusan dunia, bagaimanapun ujian Allah dalam urusan dunia itu buat kita sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan ya. Sehingga kalaupun sedih, sedih yang wajar ya. Sakit kemudian sedih, sakitnya berat kemudian sedih, ada keluarga kita yang sakit kemudian sedih ya, atau usaha kita belum maju, atau bahkan mungkin diuji Allah mungkin kurang misalnya, sedih wajar, tapi tidak sampai berlarut-larut, tidak sampai berkepanjangan. Hanya ya itulah dunia, dan ujian Allah penuh dengan hikmah. Bagi seorang yang beriman, semua ujian Allah itu pasti ada kebaikannya dan banyak kebaikannya. Ketika seorang bersabar, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka demikian keadaannya ya. Sehingga kalau tadi seorang bersedih, wajar ya, semua dari kita juga bersedih. Tapi sedih yang benar itu hakikatnya bagi seorang mukmin adalah sedih karena urusan akhirat. Ya, seorang berbuat dosa kemudian menyesal, sedih, menangis di hadapan Allah, ini yang seharusnya. Seorang bangun malam, kemudian sholat malam, dia sedih karena masa lalu banyak terbuang waktunya tanpa dihidupkan dengan sholat malam misalnya. Ini sedih yang seharusnya. Tapi kalau sedih karena dunia, bagi seorang yang beriman, tidak ada.
Ya Rasulullah tidak pernah bersedih karena dunia, tidak pernah. Seorang datang meminta dikasih, datang lagi yang lain dikasih sampai habis. Dikasih semuanya oleh Nabi. Ya, akhlaknya Rasulullah pol-polan ya, baiknya gitu ya sudah. Tidak ada perumpamaan yang semisal ya. Sampai masih ada datang sahabat Qabisah namanya. Kemudian dinasihati Nabi, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali untuk 3 golongan. Ya, seorang yang terkena musibah, seorang yang miskin yang disaksikan oleh kaumnya, ya seorang yang ingin mendamaikan dua yang sedang berseteru kemudian butuh dana, maka itu boleh meminta. Selain dari itu, maka meminta itu suhtun, kata Nabi, itu adalah perkara yang tercela. Ya, itu sifatnya Rasulullah dengan urusan dunia. Kadang masuk rumah ada yang bisa dimakan, kata istri, tidak ada. Kalau begitu aku puasa. Sedih enggak sedih biasa. Kalau begitu aku puasa. Dapat pahala dengan puasa. Ya, seperti itulah kehidupan Nabi. 2 bulan berturut-turut tidak pernah menyalakan api di dapurnya. Sama sekali tidak menyalakan api di dapur. Maka ditanya, terus apa yang kalian makan? Maka kata Ibunda Aisyah, al-aswadan. 2 yang hitam, maksudnya korma itu hitam. Satunya adalah air. Korma dan air yang kami konsumsi, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. 2 bulan berturut-turut. Rasulullah sedih dengan seperti itu? Enggak sama sekali. Dunia tidak membuat sedih. Karena dunia ini sudah takdir Allah ya. Kita hanya berusaha, bersungguh-sungguh, ikhtiar, kita berdoa, hasilnya sudah ditulis oleh Allah. Maka buat kita ngapain sedih? Sedih enggak mengubah takdir sama sekali. Ya, kalau urusan dunia. Tapi kalau sedih akhirat, ya Allah itu yang harus buat kita semuanya. Menangis karena Allah, menangis karena takut pada Allah, menangis karena ingat neraka Allah, menangis ingat dosa-dosa kita. Itu yang seharusnya kita sedih urusan akhirat. Ya, sehingga insya Allah ya dengan terus bertambah ilmu, insya Allah kita semakin kuat, semakin tegar ya. Sehingga dengan seperti tadi, insya Allah tidak masalah ya, wajar dari kita semuanya sesuai dengan keimanan masing-masing. Apalagi yang jarang ngaji ya, diuji dengan sesuatu kadang sampai kemudian sakit, kadang sampai ambruk, bahkan dengan sakit tersebut ada yang sampai meninggal, ya tidak? Sedih yang berlebihan, yang mentalnya sangat lemah, jiwanya sangat lemah, padahal itu urusan dunia. Sedihnya berlebihan, kemudian stres ya, kurus, sakit, macam-macam, komplikasi, kemudian meninggal, ya Allah kasihan. Harusnya jangan demikian. Orang beriman, apapun keadaan dunianya semuanya mulia. Ya, semuanya mulia seorang yang beriman. Kenapa? Karena ia mulia dengan ilmu. Ya, mulia dengan sesuatu yang diwariskan para nabi dan para rasul. Apa warisan mereka untuk kita? Ilmu. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilma, tapi para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi dan para rasul, ia telah mengambil bagian besar dalam kehidupan dunia. Maka kita semuanya alhamdulillah. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Cukup deh demikian untuk malam hari ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan yang tidak banyak ini 1 jam kita bermajelis ilmu besar manfaatnya untuk kita ya. Bisa kita bayangkan ya, Jabir bin Abdullah itu mendengar satu hadis tapi tidak didengar langsung dari Nabi SAW. Beliau ada di Madinah dan yang mendengar langsung dari Nabi itu sahabat yang ada di Syam, ada di Palestina. Segera beliau siapkan kendaraan onta yang dipakai untuk menempuh perjalanan. Ya, setelah itu berangkat ke sana 1 bulan, setelah itu sampai berjumpa dengan sahabat yang mulia. Benarkah engkau mendengar hadis Nabi yang demikian? Benar, itu aku dengar langsung dari Nabi SAW. Setelah itu pamitan, segera pulang kembali ke Madinah dalam kurun waktu 1 bulan. Sehingga 2 bulan untuk dapat 1 hadis. Hanya ingin memastikan itu benar didengar dari Nabi SAW. Coba kita 1 jam, kita 2 jam datang seperti ini, dapat berapa hadis, dapat berapa ayat? Ya, harusnya semangat kita membara berkobar-kobar ya, bismillah, saya mau dapat faedah, saya mau dapat ilmu ya, insya Allah demikian. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.